Pasar Kuala Simpang, Aceh Tamiang mulai bebersih dari sisa material banjir meskipun jalannya masih terdapat genangan lumpur. Petugas dari Kementerian Pekerjaan Umum terus bekerja membersihkan akses jalan menuju Pasar Kuala Simpang. Awal kami datang kemari, lumpurnya itu selutut. Di dalam toko juga selutut. Terus kami bersihin sendirian di dalam toko, yang di luar alhamdulillah mulai dikelola sama alat-alat berat, terbantu juga, jadi bisa akses kendaraan, bisa masuk ke dalam parkiran lah. Kementerian PU telah mengerahkan 22 unit alat berat dan 10 dump truck untuk membersihkan lumpur dan sampah sisa banjir bandang di Aceh Tamiang. Sementara itu, di kota Kuala Simpang disiagakan 21 alat berat. Ya, sementara itu pemirsa, distribusi bantuan terus diberikan pada korban bencana di Aceh dan Sumatera. Di Dusun Sarah Raja Aceh Utara, bantuan diberikan melalui perjuangan panjang, menyusuri sungai dan berjalan kaki. Sebulan pasca bencana banjir dan longsor, sejumlah lokasi di Aceh masih terisolir. Anggota TNI dan relawan bekerja keras memasok bantuan kemanusiaan untuk korban banjir di pedalaman Dusun Sarah Raja, Aceh Utara. Tim relawan gunakan jasa sewa 3 unit perahu tradisional untuk mengangkut sejumlah bantuan. Hujan yang turun membuat para korban khawatir dan trauma jika terjadi banjir susulan. Hari ini kami begitu banyak bawa logistik, kami menyewa bot. Kami dari desa Dusun Bidari menempuh ke Dusun Sarah Raja kurang lebih 1 jam 5 menit. Untuk mengambil bantuan di posko desa Lubuk Pusaka, warga Sarah Raja harus membayar jasa sewa perahu sebesar 800 hingga 900 ribu rupiah sekali jalan. Akhirnya bantuan diantarkan secara langsung hingga ke desa agar korban tak perlu lagi membayar sewa perahu untuk mengambil bantuan. Alhamdulillah Pak, kami sangat bersyukur Pak dikasih bantuan. Kami sangat bersyukur pada Bapak. Kami nggak bisa, hanya Allah bisa membalasnya Pak. Kami sangat bersyukur Pak. Personil TNI Brigif 125, Siwah dan relawan harus menempuh jarak 1 km dengan berjalan kaki untuk mendistribusikan bantuan kepada korban. Dari Aceh Utara, Muhammad Jafar Yusuf, iNews melaporkan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut sejak minggu pertama bencana, Presiden Prabowo telah mengirimkan helikopter pribadinya. Helikopter digunakan Gubernur Aceh memantau kondisi daerah. Teddy juga menyebut pemerintah juga mengerahkan 53 helikopter di 3 provinsi terdampak bencana Sumatera. Kemarin beberapa kali dan tadi pagi pun masih ada yang bertanya mengenai jumlah helikopter. Di mana 50 helikopter itu gitu ya. Jadi ini datanya. Jadi ada 53 helikopter gabungan TNI, Polri, Basarnas, BNPB, kemudian ada swasta, Pertamina, dan lain sebagainya. Ini semuanya sejak awal ada di 3 provinsi tersebut. Kemana mereka? Mereka menerbangkan logistik ke daerah yang tidak terjangkau melalui darat, yang jalannya putus, yang belum tersambung, ke desa-desa. Kemana? Ke kepala desa, ke posko peninjauan dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Kemudian kalau saya boleh cerita sedikit, jadi sejak minggu pertama bencana, Bapak Presiden langsung mengirimkan helikopter pribadi beliau ke Aceh untuk digunakan oleh Gubernur Aceh beserta timnya, beserta keluarganya, silahkan digunakan kemanapun untuk berkeliling Aceh. Itu sejak minggu pertama. Ya, ini ada beberapa fotonya. Pemerintah telah merampungkan 10 jembatan darurat atau Bailey di 3 provinsi terdampak bencana di Sumatera. Ke-10 jembatan itu terdiri dari 4 jembatan di Aceh, yakni Jembatan Tupin Mane, Jembatan Tupin Redep, Jembatan Jempa, dan Jembatan Matang Bangka di Kabupaten Biren.
Kemudian 2 jembatan di Sumatera Utara yakni Jembatan Anggoli di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Jembatan Arandalu Payabakung di Kabupaten Deli Serdang. Lalu 4 jembatan di Sumatera Barat, diantaranya Jembatan Sikabau di Pasaman Barat, Jembatan Padang Mantuang di Padang Pariaman, serta Jembatan Bawah Kubang dan Jembatan Supayang di Kabupaten Solok. Pembangunan Jembatan Bailey dilakukan untuk menyambungkan kembali wilayah-wilayah yang sempat terisolasi akibat rusaknya infrastruktur. Sementara itu, Kasat Jenderal Maruli Simanjuntak mengungkap adanya sabotase terhadap jembatan darurat Bailey di Aceh. Baut-baut jembatan yang baru dibangun untuk korban bencana justru dicopot oleh oknum tak bertanggung jawab. TNI kini memperketat pengawasan dan mengerahkan pasukan tambahan untuk mengamankan infrastruktur vital. Bernegara kita harus kompak. Dalam kondisi kompak pun ini masih ada orang yang berusaha mensabotase jembatan Bailey kita. 2 hari yang lalu mungkin ada ditayangkan ininya, dibongkar baut-bautnya. Ya. Kami juga tidak menyangka ada orang sebiadab ini ya, terus terang saja. Memang kami pikir masyarakat sedang bencana ya, ini baut-bautnya dibongkar. Mana yang berikutnya? Ini jadi terlihat itu berpindah. Ya, nanti kalau ada yang perlu lihat fotonya nanti saya kasih. Jadi dalam kondisi begini pun masih ada kelompok-kelompok orang yang mau bisa dikatakan arahnya kepada pemerintah. Ya, mengorbankan masyarakat. Masyarakat yang sedang bencana pun mau dikorbankan. Jadi terus saya semalam tidak bisa tidur saya memikirkan ini. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, tebing setinggi 50 meter yang berada di ruas Jalan Pasir Kurai, Cisitu, Kabupaten Lebak, Banten longsor. Kondisi ini membuat akses jalan utama warga di wilayah selatan Lebak terhambat. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Inilah detik-detik tebing setinggi 50 meter di Jalan Raya Pasir Kurai, Cisitu, Lebak longsor. Material longsor berupa tanah, batu dan pohon langsung menutupi seluruh badan jalan. Warga yang mengabadikan kejadian ini nyaris tertimbun longsoran yang tiba-tiba meluas. Warga langsung menyelamatkan diri dengan menjauh dari longsoran. Dampak longsoran ini, akses jalan utama warga di wilayah selatan tersebut tidak bisa dilewati kendaraan. Longsor dipicu hujan deras dalam beberapa pekan terakhir, ditambah kondisi tanah yang labil serta adanya aktivitas penggalian pasir di sekitar tebing. Kami memetakan titik-titik yang memang rawan bencana, misalnya longsor untuk di wilayah selatan terutama, kemudian yang longsor banjir. Setelah itu kami sampaikan himbauan untuk adanya kesiapsiagaan dari masyarakat karena memang suasana ekstrim ini masih mengintai kita. Jalur Pasir Kurai menuju Cisitu, tepatnya di sekitar kawasan Gunung Walang, Desa Cisitu. Wilayah ini termasuk wilayah rawan longsor. Bahkan dalam 1 pekan terakhir ini telah terjadi 2 kali longsor. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.